berperan dalam pengembangan karakter, moral, dan sosial siswa. Guru profesional senantiasa memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, dan pengalaman praktik. Nah, ini ya. Jadi, ya, jadi kadang beban moral juga ya bagi seorang guru ketika memang melihat anak muridnya yang lagi viral itu yang perempuan pada berantem itu, siswa ya. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajarkan pengetahuan secara knowledge-nya saja, ya, mentransfer ilmu saja, tetapi apa, seorang guru juga harus memiliki keterampilan, ya, bagaimana bisa merubah atau mengembangkan karakter. Jadi yang kurang baik jadi baik, ya, jadi baik yang sangat baik gitu ya. Jadi guru itu bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi ya guru itu harus bisa mengembangkan keterampilan, salah satunya adalah karakter, ya, perubahan karakter. Ada salah seorang, saya lupa ini siapa yang mengatakan ini ya. Ya, kalau misalnya ya seorang guru ya tidak dapat bisa merubah ya karakter siswa, maka bukan siswanya yang disalahkan, justru gurunya yang disalahkan gitu ya. Nah, ini juga lupa saya siapa yang mengatakan hal itu. Tetapi paling tidak gini ya. Jadi kalau kita bandingkan ya, Ustadz mana, yang harus didahulukan, ya mengajarkan pengetahuan atau pengembangan karakter ya. Maka seiring dengan hal itu, maka seorang guru juga bisa harus ya memiliki ya atau bukan hanya mentransfer pengetahuan saja, tetapi juga harus bisa mengubah ya karakter moral atau sosial siswa yang tadinya kurang baik jadi baik, yang tadinya baik jadi sangat baik gitu. Yang tadinya nggak nurut gitu ya, dikit-dikit nurut, dikit-dikit nggak ngelawan, dikit-dikit sopan gitu ya. Kita ajarkan bagaimana memang semestinya, ya. Kemudian juga guru profesional senantiasa memperbarui pengetahuan keterampilan. Nah, ini juga ya, nanti ya makanya dengan adanya bukan hanya stagnan di S1 misalnya ya, terus pendidikan. Ya kalau misalnya antum suka dengan keguruan, maka antum harus banyak ya belajar ya. Bukan hanya stagnan di S1 misalnya, lanjut ke S2 misalnya. Ustaz saya pengen suka nih dengan apa misalnya psikologi anak misalnya, ya silakan aja. Ambil yang dimana memang kita suka gitu ya. Ya sukai dulu, baru nanti mendalami secara detail gitu. Belajar, kemudian kalau ada seminar itu ikut biasanya ya, seminar-seminar pendidikan, seminar-seminar tentang psikologi, seminar-seminar tentang metodologi pembelajaran, itu akan apa, akan menambah ya kualifikasi pengetahuan kita terhadap seorang guru ya. Jadi yang terpenting itu ya dalam kehidupan itu dari leher ke atas. Jadi kalau kita gambarkan dari apa tuh leher ke atas, itu yang paling terpenting tuh, ketimbang dari leher ke bawah gitu ya. Ya maka pengetahuan pendidikan itu lebih diutamakan. Jadi benar ya, nuntut ilmu itu masya Allah ya. Bahkan kata Nabi pun dari lahir sampai meninggal itu ya kita tidak pernah berhenti harus menuntut ilmu. Ya, jadi seorang guru bukan hanya dia stop saja, dia udah mengajar ya udah selesai gitu ya, tetapi juga harus pengembangan juga. Ya, pengembangan kepribadian, ya pengembangan profesional, yang ada pelatihan, ya pelatihan, kemudian apalagi itu ikut-ikut seminar, workshop gitu ya, untuk menambah keterampilan ya, praktek dari pengajar. Baik, lanjut ya. Seberapa penting menjadi guru yang profesional? Ayo, jawab. Penting nggak? Sangat penting. Sangat penting. Ada yang nggak jawab, nggak usah, nggak penting, lagi pula nggak naik gaji. Sama aja misalnya, nggak naik gaji gitu kan. Atau ya penting, nggak penting Ustaz ya, jadi guru profesional itu. Ya, ya, maka itu dia. Maka kita kembali inama amalu bin niat. Kembali kepada niat kita. Apakah keprofesional guru kita ingin diperlihatkan oleh seseorang gitu, atau ya guru profesional
ya dia lebih kepada mengedepankan apa, lebih mengedepankan kepada memang yang pertama adalah faktor ikhlasnya dia kepada siswa. Itu kalau udah mengajar seorang siswa itu Masya Allah, dengan ikhlas, kemudian Masya Allah sedikit-sedikit ada perubahan, anak itu bahkan ada yang hafal 30 juz gitu. Kalau saya lihat kemarin videonya itu yang anak-anak di wisuda itu, ketika selesai Masya Allah pada nangis gitu ya. Alhamdulillah 30 juz selesai gitu ya. Itu dari siapa ya? Dari teman-teman Antuna semua ini yang mengajarkan Al-Quran gitu ya. Dengan satu ayat, dua ayat itu berapa banyak pahala yang akan didapat ya. Maka yang pertama adalah jadikanlah seorang siswa itu investasi kita tuh ya. Jadi untuk apa ya, lompatan batu lompat pertama itu, jadi seorang guru itu adalah jadi harus memahami adalah bahwa profesi guru itu bukan untuk menjadi orang kaya, tetapi ya memang untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar memang estafet perjuangan menyebarkan risalah keislaman itu dari Rasulullah SAW ya, itu kita lanjutkan estafet yang telah diberikan dari beliau, maka kita lanjutkan, kemudian kita sebarkan, kemudian kita ajarkan kepada peserta didik kita. Supaya apa? Supaya ini tidak terputus sampai ya kita ajarkan terus ya kebaikan. Kemudian juga kita juga banyak ya dalil-dalil yang bagaimana kita seorang guru itu Masya Allah bukan hanya dia akan kaya dengan ilmunya, ya banyak pahalanya, ya kemudian juga bahkan salah satu yang menjadi apa motivasi saya menjadi seorang guru begitu ya adalah ketika kita meninggal pun ini apa eh, ketika kita meninggal pun ilmu yang sudah diberikan itu akan terus dikerjakan ya bagi seorang siswa misalnya ya. Misalnya si A udah meninggal ya, tapi dia selama hidupnya ya selalu memberikan ilmunya kepada siswa ya, siswa akan apa dipraktekkan, kemudian ya ilmunya akan terus mengalir ya, walaupun beliaunya sudah meninggal. Nah itu dia ya, seberapa penting ya, itu dia kembali ke inam amalubin ya, penting ya. Untuk apa? Untuk keberlangsungan bagaimana pendidikan ini ya, bukan hanya sampai kepada kita saja, tetapi kita juga harus menyampaikan kepada peserta didik kita dengan cara apa? Dengan cara keprofesionalan kita. Ya, jadi nggak asal-asalan juga pendidikan itu. Ya. Maka kalau kita berbicara asal-asalan, ya maka jadinya pun asal-asalan juga. Ya, kalau kita buat adonannya asal-asalan, ya nggak ada takaran. Misalnya garamnya 2 sendok gitu, padahal mau bikin bakwan. Ya garamnya 2 sendok. Ya udah jadinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ya memiliki jiwa profesional, maka yang didapat, yang dihasilkan juga akan menjadi anak-anak yang berkelas, ya, yang profesional juga dalam pengetahuannya, dalam attitude-nya, ya, dalam kesehariannya, ya, itu dia. Ya. Tapi seberapa penting menjadi seorang guru itu dia, ya, jawabnya. Lanjut, maka ya ini dia. Dibacakan ada 4 gantian yang lain ya. Siapa yang mau baca? Bu, alhamdulillah. Ana Ustaz, Yuk, silakan. Lia yang Iya, lihat. Fadhali. Nah Ustaz. Meningkatkan kualitas pendidikan. Guru profesional memiliki dampak langsung terhadap kualitas pendidikan yang diterima siswa. Metode pengajaran yang efektif dan pemahaman yang mendalam tentang kurikulum membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Pengembangan karakter siswa. Selain akademik, guru profesional juga berperan dalam membentuk karakter siswa, menanamkan nilai-nilai positif, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya menjadi teladan. Guru profesional berfungsi sebagai panutan bagi siswa. Sikap dan perilaku mereka dapat memotivasi siswa untuk mengikuti jejak positif. Selanjutnya, adaptasi terhadap perubahan.
Dalam era pendidikan yang terus berkembang, guru profesional mampu beradaptasi dengan perubahan kurikulum, teknologi, dan metodologi pengajaran, sehingga dapat memberikan pendidikan yang relevan dan berkualitas. Nah, itu ya. Jadi kalau kita tadi menjawab seberapa penting menjadi seorang guru profesional, oh penting sekali ya. Untuk apa sebenarnya? Satu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini dia ya. Kenapa? Karena dengan guru profesional itu ya salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita anak-anak. Ya. Karena apa? Yang langsung ya produk jadinya itu adalah siswa. Beda kalau pabrik ya, produk misalnya Tivico itu apa ya, WC gitu ya. Jadi produknya adalah kualitas dari WC tersebut. Nah, kalau sekolahan ya, yang langsung kita lihat adalah kualitas dari anak tersebut gitu ya. Maka kalau kita lihat di mana ya, di Awildan yang salah satunya ya produk MQ itu Masya Allah gitu ya. Bisa apa namanya, sesuai dengan apa yang diinginkan dengan kurikulum ya, yaitu memiliki hafalan 30 juz kemudian dia bersanad dan bacaannya itu bagus sesuai dengan standar sanad gitu ya, secara bahasa. Jadi kalau dilihat dari siapa yang apakah memang kualitas pendidikan itu bagus, dilihat dari apa? Dari siswanya, outputnya. Jadi kalau di dalam pendidikan itu, implementasi pendidikan itu salah satunya adalah ya pertama ya proses ya. Kita lihat proses, yang kedua adalah outputnya. Siapakah output ini? Output ini adalah siswa yang menerima apa pengetahuan dari gurunya ya. Dilihat kalau outputnya bagus, maka dia prosesnya juga bagus. Ya, prosesnya, perencanaannya, maaf sekali lagi. Yang pertama adalah perencanaannya, kemudian prosesnya. Dari proses evaluasi, dari evaluasi outputnya bagus. Ya, kalau outputnya bagus berarti awal-awalnya perencanaannya, prosesnya, kemudian evaluasi sampai outputnya juga pun bagus. Ya, itu guru profesional ya penting ya untuk menjaga kualitas ya, dari suatu apa namanya pendidikan. Lagi-lagi ya, kenapa? Ini juga tadi ya gurunya ada ya, yang menerima ilmu juga ada siswa. Ya, ini juga bukan hanya ini saja, tapi ada yang penting yaitu metode pengajaran juga. Ya, metode pengajaran juga harus disesuaikan dengan apa? Dengan siswa. Yang kedua adalah menggunakan media pembelajaran yang sekiranya memang itu bisa dijadikan media ya, banyak tuh ya. Kemudian juga seorang guru juga harus efektif ya, ya apa namanya terkait kurikulum yang telah digunakan dalam sebuah sekolah tersebut ya. Yang kedua adalah seberapa penting untuk apa? Mengembangkan karakter siswa. Ya dia masuk ke dalam nih, kalau pengembangan karakter itu biasanya ada pembiasaan ya. Kalau dalam teorinya Licona ya mengatakan dalam bukunya itu ya, Licona itu teori karakter dari barat gitu ya. Dia mengatakan sesuatu yang diulang-ulang itu akan bisa menjadi karakter. Pengembangan karakter siswa. Selain akademik, guru profesional juga berperan membentuk karakter siswa. Ini dia nih sebenarnya yang menjadi apa PR bagi semua pendidikan ya, bahwa pendidikan hari ini ya apalagi sudah banyak viral-viral yang tidak-tidak gitu ya. Anak berantem, guru inilah gitu ya. Kemudian ada lagi yang kemarin apa namanya, guru sekarang tuh udah disibukkan dengan hukum ya, padahal memang tugas guru salah satunya pengembangan karakter dan kedisiplinan ya, sehingga ketika guru mendisiplinkan ya akhirnya apa yang terjadi, akhirnya guru dipidanakan, padahal dalam undang-undang nggak boleh guru dipidanakan atas dasar kedisiplinan untuk menegakkan kedisiplinan sekolah. Kalaupun memang dalam sebuah pendidikan ya
perlu adanya kedisiplinan karena untuk mengajarkan bagaimana siswa ya berkarakter dengan disiplin itu, ya. Nah, ini dia nih dan ini cocok apa yang dikatakan salah seorang ulama ya, untuk menghancurkan suatu negara itu hancurkanlah tiga karakter. Ya, pertama adalah hancurkan karakter seorang ibunya misal. Dibuatlah ibunya itu capek dan seterusnya, sibuk dengan ininya, akhirnya telantar di rumah, pekerjaan rumahnya, anaknya telantar, ini ya telantar, maka hancurlah karakter seorang ibu di situ. Yang kedua adalah hancurkan karakter seorang guru, ya. Dihancurkan karakter seorang guru, gurunya mesum lah apalah itu ya, atau gurunya inilah, gurunya itulah dan seterusnya, dihancurkan karakter seorang guru. Bahkan ya sekarang tuh banyak wali murid yang dikit-dikit kerana hukum karena memang si guru tersebut misalnya karena mendisiplinkan anak misalnya, dikit-dikit kerana hukum gitu ya. Yang terakhir adalah hancurkanlah karakter ulamanya. Nah, ini dia. Sehingga ulama difitnah itu, fitnah ini, fitnah itu macam-macam. Ya, sehingga umat ini akan lari kemana lagi ya kalau misalnya karakter seorang ulama itu sudah didesain untuk dihancurkan ya, supaya memang umat ini akan tidak percaya lagi terhadap ulama misalnya. Nah, itu dia. Perlu nih ya semua pengembangan karakter ini. Ya pasca dari COVID itu ya, itu dia pendidikan 2 tahun itu sekiranya itu yang pendidikan yang menghancurkan karakter siswa itu. Sehingga ada siswa yang tadinya sebelum COVID itu bagus, terus ketika sudah COVID bagus ya, karena memang hariannya selalu main main Mobile Legends misalnya, sehingga terbentuklah karakter itu, karakter kerasnya itu, omongannya, bahkan kalau di Mobile Legends apalagi tuh FB apa itu namanya itu ya, ada game-game shot itu ya yang membuat siswa itu karakter jadi keras gitu. Ya, baik, menjadi teladan. Ini juga ya bagian dari kompetensi kepribadian yang bisa menjadikan keteladanan bagi siswanya gitu. Karena seorang guru dilihat dari atas sampai ujung kaki itu dilihat sama siswanya. Ya kalau gurunya nggak pakai kaos kaki, apalagi ya udah anaknya juga akan tidak pakai kaos kaki gitu. Gurunya aja ya biasa aja, pakaiannya tidak bahkan ketat gitu ya, ya itu anaknya juga karena anak itu dilihat ya, guru itu dilihat oleh siswa gitu. Yang kedua, yang selanjutnya adaptasi terhadap perubahan. Ini juga ya, ini ya kadang ada beberapa guru yang nggak siap dengan perubahan gitu ya. Padahal perubahan ini sebenarnya perlu ya. Tidak bisa seorang guru masuk terus-terusan di zona nyaman gitu ya. Jadi ketika ada perubahan harus ikut dengan perubahan itu ya, karena perubahan itu akan mengantarkan seorang guru pun berkelas gitu. Ya. Pengetahuannya ya secara teknologinya ya, bahkan sekarang itu ada manajemen kelas aplikasi ya. Aplikasi ada 4 saya tulis di sini. Ada 4 aplikasi yang bisa menjadi manajemen kelas. Itu juga bisa dipraktekkan tuh. Ya kalau misalnya anti semua jadi wali kelas gitu ya, bisa jadi ya, ada aplikasi Jojo. Di Jo itu bagus, itu untuk reward and punishment, di situ ada ya aplikasi itu. Ya nanti itu secara gratis ya, aplikasi itu. Jadi bisa tersambung kepada email orang tua. Jadi poinnya dia misalnya hari ini dia ngapain gitu, itu tercatat di guru di situ. Ya. Jadi guru juga harus siap ya, guru profesional juga harus siap dengan adanya perubahan. Ya, nggak tahu nanti Menteri Pendidikan sekarang itu apakah nanti kurikulumnya akan berubah ya atau seperti apa, nanti kita dengarkan saja ataupun kita lihat ya perubahan dari menteri yang baru ini ya. Itu. Oke, lanjut. Interaksi yang ketiga. Apa saja ciri khas dari guru profesional? Nah, ini apa ciri? Ini ciri khasnya nih, kelihatan jadinya. Jadi kalau
dia seorang guru, dia udah kelihatan, oh ketika micro teaching, oh dia emang bagus ya, gitu. Udah kerasa gitu ya. Jadi kalau misalnya disupervisi gitu ya, ketika ada guru disupervisi, dilihat ketika dia ngajar, wah dia udah kerasa nih, ini dia emang bagus ya, khasnya emang ngajar. Apa cirinya? Gitu dia. Cirinya itu yang tadi ya, pendidikan ya, gelar, sertifikat secara akademis ya. Kemudian kompetensi pedagogik juga. Nggak bisa. Kelihatan nggak semuanya ini? Kelihatan Ustaz. Ya, kelihatan ya. Maksudnya tidak ini kan. Pendidikan memadai, memiliki gelar, sertifikasi, ya sudah ini kompetensi pedagogik, nanti etika dan integritas, ya menjunjung tinggi nilai moral, interaksi dengan siswa ya, kolega. Baik, lanjut. Ini dia yang terakhir. Kita masuk ke yang terakhir. Apa saja kompetensi guru? Ada yang tahu nggak? Kompetensi guru tadi selain pedagogi apa lagi? Standar kemampuan. Standarnya. Iya, standar kompetensi, standar kemampuan. Kemampuan apa? Nih, yang pertama ya. Kalau dalam teori lama itu tier 4 ya, ada kompetensi pedagogi, kompetensi pribadi, kompetensi sosial ya. Yang pertama adalah kita cepatin saja. Mana sih kursor? Nah, ini. Kompetensi pedagogi, kemampuan mengajar. Ya, ini guru profesional itu yang paling pertama itu adalah memiliki kompetensi pedagogi, kemampuan mengajarnya seorang guru. Apa mengajar itu? Ya, mengajar pembelajaran itu dari dia membuka pembelajaran ya sampai menutup pembelajaran. Nah, itu guru harus mampu ya membagi porsinya untuk bisa menyampaikan materi yang akan disampaikan ya. Pembelajaran harus mampu, misalnya ada waktu 1 jam 60 menit, maka materi indikator yang akan nanti kita ajarkan harus bisa dibagi-bagi ya, mengatur 5 menit buat pembukaan, 5 menit ya, misalnya dalam pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Yang kedua adalah tanya kehadiran siswa, siapa yang hadirin tidak hadir, ya hari ini yang sakit siapa, yang ini saat ini sakit apa, kita doakan sama-sama semoga yang sakit itu Allah sembuhkan gitu. Sampai hal ini Alfa izin siapa, ini izin saat si fulana ya kan lagi umroh misalnya, ya kita doakan semoga yang umroh Allah berikan kelancaran misalnya ya. Nah kemudian juga oh ini yang hadir, oke kita absen tuh, dari situ absen gitu ya. Nanti kita harus pandai-pandai tuh. Jadi jangan sampai to the point. Ya anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka halaman sekian sekian sekian. Ya, Ustadz mau ke kamar mandi dulu. Nanti Ustadz datang sudah selesai semua. Ya, nggak ada pembukaan. Mukadimah, pendahuluan, tiba-tiba langsung saja gas gitu ya. Suruh ngerjain anak, nggak gitu juga gitu ya. Jadi guru itu harus mampu juga kemampuan mengajar. Ya, dari dia membuka pelajaran sampai dia menutup pelajaran apa saja. Maka di situ juga ada yang disebut secara administrasinya RPP, rancangan pembelajaran. Jadi guru harus merancang materi apa saja yang akan diberikan, indikatornya apa saja. Jangan sampai indikator itu ngelenceng ke ceramahnya ke sono, ke Eropa, ke Jepang, dan padahal materinya tentang apa? Tentang Nusantara misalnya, ya. Jadi sesuai dengan indikator. Gimana caranya? Kita harus merancang yang disebut dengan RPP. Sama semuanya. Kalau guru adalah RPP, kalau kalau produksi itu disebut SOP-nya tuh. Ya ada bagaimana membuat motor, itu ada SOP-nya, standarnya tuh. Jadi harus pasang bautnya, ininya langsung yang kedua, yang ketiga, yang pertama bannya, atau kemudian dibersihkan dulu, ini dulu sampai dia terbentuklah yang disebut dengan motor gitu ya.
Nah, itu ada standar-standar tuh. Ada namanya awalan yang mana dulu nih. Sama ketika kita seorang guru, bagaimana untuk kita mengajar yang baik itu adalah kita merancang mana yang harus diberikan duluan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang sampai kita menutup suatu pembelajaran itu ya. Pembukaan ya. Misalnya pembukaannya ya itu salam ya. Nah, ini juga sama. Yang kedua, yang ketika kita sudah apa namanya? Sudah menyapa siswanya ya yang enggak hadir, yang udah kita absen, maka jangan lupa juga ini yang membuat kita juga lupa bahwa bagaimana kita coba menyamakan semua gelombang ya. Gelombang yang kemarin mungkin saya pernah sampaikan, gelombang ya. Bagaimana semua siswa yang menyamakan satu gelombang yang disebut dengan gelombang alfa ya, supaya memang semua fokus lagi ke titik nol gitu ya. Dengan cara apa? Yang itu yang dengan cara berdoa ya, berdoa meminta kepada Allah supaya pelajaran hari ini diberikan kemudahan, keberkahan gitu ya. Ya kalau di agama pernah saya lihat di Pahoa itu, saya pernah ngajar juga di sana di Pahoa. Itu kalau dia dalam pembelajaran itu ya sesuai dengan doanya agamanya masing-masing gitu ya. Ada yang dari atas kepala, pundak kiri, pundak kanan gitu ya. Ada yang ini itulah ya gitulah ya. Karena apa? Kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan dalam apa? Dalam belajar matematika yang susah, ya, baca Quran yang sekiranya Ustaz saya kok nggak masuk-masuk, Ustazah saya kok nggak masuk-masuk ya ayat ini susah benar ya gitu. Ya. Makanya dimulai dengan apa? Menyamakan suatu gelombang alfa, kemudian mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan. Ya. Sampai yang kedua ada review misalnya, review pelajaran yang kemarin kita ingatkan ya, murojaah ya, mungkin itu 5 menit atau 7 menit ya. Kemudian langsung kepada inti pembahasan, kita ingin ngebahas apa tuh ya kita berikan. Kalau kita berikan dengan problem solving dulu nggak apa-apa gitu ya. Anak-anaknya ini telah terjadi gini. Ini menurut Antuna semua ini gimana? Nah, itu diberikan apa? Interaksi problem solving. Ya kemudian ada yang menjawab ini itu ini ya. Kemudian langsung kita alhamdulillah hari ini kita coba bahas tentang ini ya. Yang tadi kita selesaikan secara apa? Problem solving. Banyak lah ya. Ada beberapa memang pembuka yang melejitkan, yang kalau bahasanya itu, yang fokusnya kepada guru itu. Jadi guru ada membuka itu yang akhirnya masalah luar biasa, membuka pelajaran itu anak-anak terpanah kepada gurunya gitu. Itu ada tuh ya trik-trik dan tekniknya. Kompetensi pedagogik ya, kemampuan mengajar. Terakhir adalah evaluasi ya, ketika kita udah menutup ya anak-anak hari ini karena waktunya sudah 5 menit udah mau selesai gitu ya. Jadi Ustadz harap atau Ustadzah harap ya pelajaran tadi kita pelajari ya semua diingat kembali ya di rumah. Kemudian jangan lupa terus dibaca ya supaya memang ilmunya ingat gitu ya, dipahami. Nah, ini evaluasi. Sampaikan evaluasi itu dengan di akhir ya. Bisa bentuknya presentasi ya, bisa bentuknya lisan ya, atau bisa bentuknya secara kuis misalnya. Kuis tadi kita belajar ini siapa yang tunjuk tangan, udah kasih hadiah lah. Paling tidak guru harus modal dikit lah ya, permen gitu atau coklat gitu ya. Untuk mengakhiri dari pembelajaran. Atau pensil 1 gitu ya kan lumayan. Itu kalau anak dapat itu itu cerita itu kayak anak saya itu. Anak saya tadi aku dapat ini ya. Ya padahal kalau lihat dari barangnya kan enggak ini ya, tapi Masya Allah tapi excitednya dia loh ketika orang-orang teman-teman yang enggak dapat hadiah dia dapat hadiah itu gimana gitu perasaannya gitu. Kayak bangga bener gitu walaupun memang hapusan 1, pensil 1 gitu. Atau permen 1 itu sesuatu yang menurut mereka itu bangga gitu ya. Oke, perencanaan pembelajaran ya. Ini juga bagus. Yang kedua
Apa nih yang kedua, kompetensi profesional, kemampuan dalam bidang keilmuan, ini juga sudah. Yang ketiga, kompetensi, ini dia karakter. Ya, kompetensi kepribadian, karakter, etika guru ya. Harus belajar juga nih, ya. Jangan sampai omongan itu menyakiti teman-teman gitu. Jadi bagaimana keterampilan komunikasi, ya kedisiplinan, ya datang akadnya sama sekolah jam 7 sampai pulang jam 4. Ya udah, harus datang jam 7, pulang jam 4. Ya. Kemudian ini untuk apa? Untuk disiplin. Seorang guru juga harus disiplin dan tanggung jawab ya terkait kedisiplinan. Yang terakhir, keterampilan komunikasi yang baik, ini juga bagian dari apa? Kompetensi kepribadian harus dimiliki ya seorang guru. Terakhir ini coba keempat, kompetensi sosial, interaksi dengan siswa dan komunitas guru, orang tua murid gitu ya. Ya jangan sampai kita ngomong komunikasi dengan dengan orang tua murid, "Bu, itu anaknya bandel bener sih." Oh, itu ngajak berantem itu namanya. Atau misalnya, "Ya Bu, anaknya, ini emang anaknya bodoh ya." Wah, itu bisa ngajak berantem sama orang tua murid itu ya, ketika bagi rapot misalnya, ya. Ya, Ananda sudah baik, masya Allah gitu, sholatnya rajin, cuman harus ada yang ditingkatkan, ya. Ini harus belajar, mungkin harus belajar lagi di rumah nih Kak, gitu ya. Ya, ini sudah baik. Ya, lanjut. Kemudian dia, ya pokoknya kompetensi sosial itu bagaimana dia komunikasi dengan siswa, komunikasi dengan antar guru, antar pimpinan, kemudian juga orang tua, masyarakat, ya itu juga harus dimiliki oleh seorang guru. Bagaimana kompetensi sosial itu bisa diterapkan bagi seorang guru. Nah ini ya. Ya, yang terakhir, nah ini dia nih, ya kemampuan menyelesaikan konflik, ya. Guru juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik yang mungkin terjadi antar siswa. Jadi siswa dengan siswa berantem misalnya. Nah, itu juga harus, nah nanti di situ ada namanya kepesertaan didikan, ya. Ada penanganan siswa yang tantrum lah, yang apalagi yang tidak fokus belajarnya gitu ya, yang nangis, yang berantem dia sesama teman, yang jealous lah, yang caper lah anak-anak tuh gitu ya. Ada aja itu yang caper, yang manja, yang ini ya seterusnya. Itu macam-macam. Ya. Baik, siswa dengan guru dengan cara konstruktif dan adil ya. Yang keempat, yang kelima nih, 3 lagi, kompetensi penilaian dan evaluasi. Ya, kemampuan menilai perkembangan siswa ini juga harus seorang guru dapat menilai. Jadi jangan sampai menilai siswa itu yang banyak ngasih makanan ke guru, itu jangan ya. Jangan pernah sekali menilai bagus itu disebabkan orang tuanya ngasih makanan terus ke guru, itu jangan ya. Bahaya itu ya. Ya sesuai dengan sesuai dengan daya serapnya. Ya, kalaupun dia tidak nilainya masih di bawah KKM, maka kita terus motivasi atau ada responsi ya yang bisa meningkatkan kualitas daya serap si siswa gitu ya. Apa namanya? Ya, itu ya seorang guru harus bisa juga ya. Pokoknya jangan sampai menilai siswa dari banyaknya dia ngasih makanan ke gurunya. Nah, itu jangan itu, ya. Wah, Ustadz, saya kalau nggak ngasih nilai yang bagus, saya nggak enak nih sama orang tuanya. Itu dia tuh bahaya nanti kalau udah kayak gitu tuh, ya. Waduh, kalau anaknya nilai jelek nih bahaya nih. Padahal orang tuanya baik sama saya gitu ya. Suka ngasih Honda Jazz misalnya atau ngasih motor, itu jangan kayak gitu tuh. Ya itu udah cacat itu dalam penilaian. Tidak adil ya. Anak yang bagus justru ya, anak yang nggak bagus ngasih makanan justru nilainya bagus. Ya. Taib, yang keenam
Kompetensi manajerial, kemampuan mengelola kelas dan sumber daya, ya ini sudah ya. Kemampuan mengelola kelas, pengelolaan sumber daya pembelajaran, penerapan manajemen kelas yang efektif. Nah, ini juga sudah. Lanjut kompetensi inovatif dan kreatif. Jadi ya guru itu harus inovasi ya, terus inovatif dan kreatif ya. Sesuatu kelas itu ya semua yang ada di hadapan guru itu bisa dijadikan media pembelajaran ya. Anak-anak bisa jadikan media pembelajaran, di ruang kelas bisa jadi pembelajaran ya. Bahkan di luar kelas pun bisa menjadi media pembelajaran. Ya, jadi kreatif guru itu. Jadi tinggal nggak harus ini, tapi yang terakhir adalah kompetensi kultural dan multikultural. Ini dia nih yang baru. Apa? Seorang guru itu harus peka terhadap keberagaman budaya. Ya di sekolah kita ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Bima, ada yang dari Aceh, dan dari ini yang mereka memiliki budaya yang berbeda-beda gitu ya. Maka kalau kita ketahui dia juga harus mengetahui kondisi anaknya, emang dia ngomongnya kayak gitu. Emang budayanya dia kayak gitu, budaya ngomong komunikasinya juga kayak begitu. Ya. Peka ya terhadap budaya siswa juga beda ya, beda tempat tuh beda budaya. Mungkin di sini juga Antuna semua juga beda, ada yang dari Lombok, ada yang Bima, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Lembang, beda karakter dan budayanya juga beda. Apalagi latar sosialnya juga beda ya, mungkin ada yang menengah ke atas, menengah ke bawah gitu. Jadi jangan sampai seorang guru mementingkan yang latar belakang sosialnya tinggi ya, akhirnya yang rendah ya udahlah dia mah emang nggak pernah bagi rapot, nggak pernah ngasih ini sama saya. Itu ada tuh guru kayak gitu. Gimana kelas itu gimana, makmur gak orang tuanya ketika bagi rapot ngasih gitu kan. Ada yang makmur, ada yang tidak gitu ya. Iya, akhirnya dia lebih mengedepankan mengintegrasikan nilai multikultural ya dalam pembelajaran. Ini juga ya. Ini sekarang udah multikultural ya. Jadi apa-apa secara kebudayaan. Ya, toleransi. Baik, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Jadi mohon dicatat ini 8 kompetensi seorang guru. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini sebelum kita akhiri? Putus. Kalau boleh diulang tentang ciri khas. Ini tadi mau sedikit lah ciri khas guru profesional. Putus. Udah jelas Mas. Halo? Ya, Afwan Ustadz, boleh diulang lagi yang tentang ciri khas guru profesional Ustadz. Ciri khas dari guru profesional. Nih, ciri khasnya. Iya, Apa ciri tadi khasnya? belum sempat nulis semua, Ustadz. Maksudnya belum sempat screenshot. Oke, jadi gini aja, nanti ya nggak apa-apa sih, baik antum dicatat juga. Nanti ini file-nya anak kirim ya ke grup. Jadi kalau antum sudah buat grup di situ, nanti anak share grupnya filenya. Yang kemarin juga nanti anak share gitu ya filenya. Gitu. Itu ya. Jadi mana Anissa? Anissa nanti jadi ini ya, dibuat grupnya ya, nanti biar Ana share materi-materi yang sudah kita diskusikan ya. Ini ciri khas nih dari guru profesional. Ada peka ya. Ada peka pendidikan yang memadai, K-nya kompetensi pedagogik,
peka etika dan integritas. Ada yang mau ditanyakan? Ustadz Afwan, Ya, Fadhali. izin bertanya, Analia. Ya, pertanyaan jangan susah-susah ya. Ini Awildan berapa Ayu itu? Analia Ustadz, Alildan 1 di SD. Oh iya. Zoom-nya berdua sama Ustadz Ayu. Gini ya. Ustadz Afwan, kan tadi untuk pengembangan karakter anak-anak ya Ustadz. Nah di Alildan sendiri ini kan anak-anaknya Afwan dididik dengan Doraemon, kayak Nobita. Iya. Iya. Generasi Nobita. Iya. Jadi ketika mereka berbuat sesuatu yang kurang baik, terus kita berusaha menasehati, berusaha memperbaiki karakternya. Mereka itu kayak apa ya? Malah mengikuti apa yang kita bicarakan gitu. Terus nggak dengerin. Contoh. Jadi gimana contohnya? Contohnya apa contohnya? Buang sampahnya gitu. Itu dibilang diikutin. Iya, contohnya kayak kalau di kelas Ana sendiri ya Ustadz, misalkan ada yang habis makan nih, makan bekalnya, itu kotak makannya itu berantakan di mana-mana, nggak mereka beresin. Okay. Nah terus Ana bilang, Soli, ayo kita beresin dulu kelasnya sebelum mulai pelajaran. Mereka ikutin. Terus dia bilang, Ustadz aja yang beresin, Ana nggak mau, dia bilang kayak gitu. Terus kayak, ayo Ustazah nggak akan mulai kelasnya sebelum kita beresin barang-barang. Ayo Ustazah bantu bereskan. Dan mereka itu nggak peduli sama barang-barang mereka sendiri Ustaz. Jadi mereka biarin berantakan. Iya. Gimana caranya supaya kita bisa menginspirasi mereka untuk lebih disiplin lagi, lebih bertanggung jawab sama barang-barangnya gitu Ustaz. Supaya kita juga bisa kayak lebih sabar aja gitu sama mereka. Iya. Baik, ini bagus pertanyaan ya. Iya, Afwan, Masya Allah. Terima kasih Ayu. Siapa tadi itulah, lupa Ustaz. Lia Ustaz. Iya, Lia ya. Ini Masya Allah, ini berarti anak SD ya. Ini bagus sekali pertanyaan. Emang itu ya, satu memang secara secara keberadaan ya, karena memang latar belakang sosial yang mungkin berbeda gitu. Ada anak yang menengah, ada yang menengah ke atas, sehingga generasi Nobita itu dikit-dikit nangis, akhirnya dikabulin sama Nobita, Doraemon gitu. Dikit-dikit mau ini, akhirnya dikabulin. Pokoknya nangis dikabulin aja. Gitu ya, generasi Nobita itu. Lalu bagaimana Ustadz supaya kita benar-benar menjalankan pengembangan karakter ya, yang dari tidak baik jadi baik gitu. Maka lagi-lagi apakah memang di situ pertama secara tertulis adakah peraturan yang menjadi titik fokus anak itu gitu ya. Peraturan di kelasnya seperti apa gitu. Sebelum kita memulai pelajaran ya Ustadz membaca bahwa peraturan di kelas ini Masya Allah luar biasa, ini peraturannya bagus sekali. Ya bahwa sebelum ini kita membereskan tempat mejanya gitu ya, nggak ada makanan, nggak ada inilah seterusnya. Nah itu memang biasanya untuk membiasakan sesuatu yang tidak biasa bagi anak itu memang pertama berat itu ya, berat sekali gitu ya. Ya capek iya gitu ya, berat iya, emosi iya gitu ya, emosi iya gitu ya, kesel iya, sehingga apa yang terjadi? Ada yang gurunya ya udahlah pokoknya udah ngajar aja kalau dikasih tahu kayak gini ya gitu ya. Ya bahkan yang lebih dahsyatnya lagi kalau kita lihat dari zaman Nabi Nuh ya
ya mereka sampai menutup telinga ya, tapi ustazah alhamdulillah ya, anak-anaknya nggak pada nutup telinga. Ya kalau di zaman Nabi Nuh itu dalam surat Nuh itu surat apa ya, Nuh ya, yang mereka menutup telinga-telinga mereka ketika Nuh menyampaikan peringatan, kemudian mereka menutup telinga-telinganya. Apa nama depannya saya lupa. Kalau apa sih? Ada yang tahu gak ayatnya itu? Al-Quran. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nuh gitu ya. Ini kita belajar dari Nabi Nuh alaihissalam, mereka sungguh sangat sabar sekali. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Ya, mereka menjadikan tangan-tangan mereka menutup fi adanihim, telinga-telinga mereka. Ketika Nuh menyampaikan peringatan kepada kaumnya, ya ada sebagian kaum yang menutup telinganya itu ya ketika Nabi Nuh. Ya, wah, Nabi Nuh ya gini-gini akhirnya ditutup gitu ya. Tapi apa? Masya Allah, tabarakallah, seorang nabi yang sabar itu sangat luar biasa. Selalu mengedepankan jiwa kesabarannya. Jadi yang pertama bahwa guru itu juga harus sabar dan tidak pernah berhenti dalam memberikan kebaikan. Sabar, biarkan. Pembiasaan itu emang agak sulit ya. Pembiasaan itu agak sulit ya, agak capek di awal. Nanti ketika memang kita sudah membiasakan siswa, itu dia akan jadi dengan sendirinya gitu. Yang kedua, ini ada slide yang menarik. Dan ini cara kepemimpinan ya. Jadi kita sedang mengajarkan siswa tentang apa? Tunggu dulu. Ini kepemimpinan ya. Nah, ini dia. Terlihat semuanya ya. Nah, ini kepemimpinan kelas. Maka salah satunya untuk mengajarkan melatih siswa adalah memberikan tanggung jawab. Ya biarkan terus aja, meskipun dia kita terus aja fokus kepada siswa dan yang lain. Ini baterainya udah mau habis. Ya, memberikan tanggung jawab. Jadi supaya ya tanggung jawab, biarkan kita boleh menshock terapi anak gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak, itu kan barang kamu sampaikan ke anaknya bahwa ini boleh yang beli ibu kamu, ya, ini dan seterusnya. Kamu sampaikan, Ustazah sampaikan seperti itu, bahwa kamu dititipkan, ya ini untuk ini gitu ya. Kemudian Bapak sedikit strike dikit nggak apa-apa gitu ya. Untuk mendisiplinkan anak tuh sedikit naik itu nggak jadi masalah gitu ya. Jangan sampai ya kalah kita dengan siswa karena dengan pola asuh di rumah gitu ya. Karena memang pola asuh di rumah itu orang tua berbeda-beda. Jadi nggak apa-apa, tanggung jawab kita berikan terus. Kalau misalnya tidak dibersihkan, maka Ustadz akan buang gitu. Nggak apa-apa, agak sedikit strik aja dulu ya. Supaya kenapa? Mereka dengar, ya kemudian mereka juga mengikuti apa yang kita katakan. Kalau sudah kita disiplinkan, ya udah berikan bahwa itu semua adalah barang kalian dan harus tanggung jawab kalian